Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada pertemuan pekan ini kita akan membahas tentang berbagai macam corak bidang dan corak kajian Al-Quran. Kalau yang dulu berbagai macam bidang dan corak kajian Islam, sekarang khusus kajian Al-Quran yang dilakukan oleh kaum orientalis. Jadi ada perbedaan dengan yang dulu. Kalau dulu kajian keislaman secara umum, sekarang sudah fokus kepada kajian Al-Quran. Jadi bagaimana sih model-model atau bidang-bidang yang digeluti, ditekuni oleh kaum orientalis dalam studi Quran itu. Kemudian coraknya bagaimana? Mungkin bisa juga pengaruhnya, nanti bisa kepada pengaruhnya kepada umat Islam. Ya, walaupun dalam kajian Islam yang dulu studi Quran juga sudah beberapa hal disinggung oleh pemakalah yang lalu, ya. Misalnya oleh seorang pendeta venerable, ya. Pendeta venerable ini termasuk pendeta yang menekuni studi Quran dan beliau mengarahkan agar umat Islam dalam menstudi Al-Quran itu mengikuti gaya dia, gaya venerable ini. Nah, otomatis kalau mengikuti gaya venerable, studi Qurannya tidak akan memiliki pengaruh yang positif seperti yang dilakukan oleh para ulama dalam mengkaji Quran. Para ulama mengkaji Quran diarahkan kepada agar umat Islam memahami Al-Quran dan lebih mengimani Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Venerable tidak begitu, ya. Karena dia termasuk yang mengusulkan misalnya pendekatan seperti hermeneutik. Itu kira-kira pengantar saya, dan selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok yang bertugas, yaitu Utin Akilanisa dan kawan-kawan, Ilma Al-Fatya, untuk menyampaikan. Dan dari sekarang saya minta untuk saudara-saudara menyiapkan satu pertanyaan. Dan nanti pertanyaannya dikirim di psikologi, di psikologi. Ini baru saya buatkan tempat untuk mengirimnya. Silahkan kepada Al-Hima Al-Fatya dan kawan-kawan memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada siang hari ini saya dan teman-teman akan membahas tentang bidang dan corak kajian Al-Quran kaum orientalis. Saya Utin Akilani Sapadiahaya bersama Kopipa Umi Rahmawati, Rufaidah Al-Islamiyah, Hilma Al-Fatihah, dan Alia Safira Muharam. Baiklah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Hilma. Bisa dimulai Mbak Hilma? Oke, yang pertama pengertian orientalis. Kata orientalis adalah kata yang dinisbatkan kepada studi atau peneliti yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosiokultur bangsa timur. Atau ada juga yang mengatakan bahwa orientalisme adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran. Sementara orientalis adalah ilmuwan barat yang mendalami masalah-masalah ketimuran, baik bahasa, kesastraan, peradaban, dan agama-agama timur. Namun kebanyakan orientalis paling tertarik mengkaji tentang agama Islam dan peradabannya. Bidang-bidang dan corak kajian Al-Quran, kaum orientalis. Yang pertama, kajian yang berusaha mencari titik temu dan titik pengaruh Yahudi Kristen. Yang kedua, kajian yang mencoba mengurangi rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kajian yang bertujuan menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu saja dalam Al-Quran. Saya lanjutkan untuk yang pertama, yaitu kajian yang berusaha mencari titik temu dan titik pengaruh Yahudi Kristen. Ajaran Yahudi Kristen diklaim telah mempengaruhi isi Al-Quran oleh sebagian sarjana barat atau orientalis sehingga memicu polemik kajian Al-Quran sampai sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa Islam datang setelah munculnya agama Yahudi dan Kristen, sehingga sedikit atau banyak telah mempengaruhi ajaran Islam. Dalam kajian ilmiah, pengaruh ini harus dibuktikan dengan data-data historis, bukan dengan asumsi atau prasangka dari sebagian kalangan. Kalaupun ada kemiripan atau keterpengaruhan, maka hal itu tidak mengapa, karena dalam Islam memang ada beberapa ajaran sebelumnya yang diakui, sehingga ada istilah syar'u man qablana atau syariat umat sebelum Islam. Ajaran Yahudi Kristen diklaim telah mempengaruhi isi Al-Quran sebagaimana sarjana barat atau orientalis sehingga memicu polemik kajian Al-Quran sampai sekarang. Salah satu orientalis yang membahas tentang pengaruh Yahudi Kristen terhadap Islam adalah Abraham Geiger. Ia ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad banyak dipengaruhi oleh budaya luar, terutama Yahudi dan Kristen. Bagi Geiger, Al-Quran bukan merupakan kalam ilahi atau wahyu yang berasal dari Allah, akan tetapi tidak lebih dari ungkapan manusia biasa. Dengan demikian, secara tidak langsung, ia ingin mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab palsu yang dibuat-buat oleh manusia atau Nabi Muhammad itu sendiri. Geiger percaya bahwa Al-Quran lebih merupakan produk manusia daripada produk ilahi yang suci. Sebagian besar isinya merupakan pembentukan kembali Yudaisme atau agama Yahudi. Dua bagian dari asumsi ini adalah bahwa Al-Quran bukan bagian dari wahyu ilahi, tetapi ia merupakan hasil ciptaan manusia. Selain itu, ia juga berasal dari kitab suci monoteistik sebelumnya. Selain Geiger, polemik kajian Al-Quran juga diwacanakan oleh Theodor Nordic yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran banyak kekeliruan karena kebodohan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi dan beberapa aspek yang sangat dipengaruhi oleh agama tersebut. Pendapat kedua orientalis tersebut nampaknya didukung oleh John Wansbrough, bahwa ia berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari hasil kontroversi sektarian Yahudi Kristen
dalam kurun waktu lebih dari 2 abad, yang secara fiktif diproyeksikan sebagai temuan orisinal bangsa Arab. Wansbrook juga berpendapat bahwa doktrin ajaran Islam secara umum bahkan ketokohan Muhammad merupakan bentuk pengaruh kependetaan agama Yahudi. Kemudian Fadlur Rahman menjelaskan bahwa hal yang patut disayangkan dari kajian tentang pengaruh Yahudi Kristen dalam Al-Quran adalah hal tersebut dijadikannya keinginan untuk membuktikan bahwa Al-Quran tidak lebih dari agama Yahudi Kristen dan Muhammad tidak lebih dari penganut Yahudi Kristen sebagai dasar melakukan kajian. Akibatnya, karya-karya yang terkait dengan hal ini dituliskan hanya untuk memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad adalah murid dari seorang Yahudi, sedang kajian tentang ada atau tidaknya ide Yahudi Kristen di antara populasi Arab di Makkah sebelum Islam tidak pernah tersentuh. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Al-Quran adalah perpaduan berbagai tradisi dan karenanya bersifat post-profetik, tidak didukung oleh data-data historis yang kuat tentang asal-usul, sifat, evaluasi, dan person-person yang terlibat dalam tradisi-tradisi tersebut. Kalaupun ada kemiripan ajaran dalam Islam dan Yahudi Kristen, maka itu adalah hal yang wajar karena Islam pun memiliki akar rumpun yang sama, yaitu agama Nabi Ibrahim. Fazlur Rahman juga menjelaskan bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami sebagai sebuah perpaduan dari unsur-unsur yang berbeda dan bertentangan, sebagaimana pandangan Al-Quran mengenai masalah keberagaman kaum beragama. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Rufaidah. Selanjutnya yaitu kajian yang mencoba mengurai rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Adapun kategori kedua dari konten kajian orientalis adalah tentang kronologi ayat Al-Quran yang tidak terlepas dari simpulan pertama, bahwa Al-Quran merupakan ciptaan setelah kehadiran Muhammad SAW. Hasil kajian orientalis sampai pada simpulan bahwa ayat-ayat Al-Quran banyak yang mengalami diskontinuitas. Hal itu disebabkan orang-orang yang menyalin ayat-ayat tersebut tidak dapat membedakan bagian depan dan belakang dari materi-materi di mana ayat-ayat tersebut pertama kali dituliskan. Di abad-abad pertama Islam, upaya-upaya sarjanawan Muslim dalam menentukan urutan kronologi Al-Quran bertumbuh pada 3 hal, yaitu yang pertama asbabun nuzul, sebab-sebab pewahyuan, nasi mansuh, teori revisi Al-Quran, dan maki madani, ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah maupun Madinah. Asbab nuzul berupa riwayat-riwayat yang biasanya mengungkapkan bahwa bagian tertentu Al-Quran berhubungan dengan peristiwa tertentu. Namun, bahan-bahan tradisional ini menurut para orientalis memiliki sejumlah kelemahan. Mereka berpikir bahwa yang pertama, ia tidak lengkap dan hanya menentukan sebab-sebab pewahyuan untuk sejumlah bagian Al-Quran yang relatif sedikit. Kemudian yang kedua, kebanyakan sebab-sebab pewahyuan merupakan peristiwa yang tidak begitu penting dan tidak diketahui secara akurat kapan terjadinya. Yang ketiga, terdapat banyak inkonsistensi dalam bahan-bahan tradisional ini, misalnya menyangkut variasi kisah pewahyuan pertama. Penetapan Al-Quran sebagai sumber primer hukum Islam juga memerankan peran penting dalam upaya penyusunan kronologi. Hal ini tercermin jelas dalam berbagai bahasan tentang nasih mansuh. Para sarjanawan Muslim mengakui adanya perbedaan dalam ayat Al-Quran yang memberikan peraturan-peraturan bagi masyarakat Muslim. Dan mereka menjelaskan bahwa ayat yang paling akhir turun mengenai suatu permasalahan telah menghapuskan suatu ayat yang turun sebelumnya dan berkontradiksi dengannya. Lalu Theodor Noldek menyusun kronologi Al-Qurannya menggunakan metode kritik sastra yang dengan menetapkan karakteristik surat dalam setiap periodenya. Melalui karyanya Gestis des Korans, ia kemudian membagi surat-surat Al-Quran ke dalam 4 periode pewahyuan, 3 periode Makkah dan 1 periode Madinah. Masing-masing surat yang diletakkan dalam keempat periode tersebut yaitu berjumlah 48 surat pada periode pertama, 21 surat pada periode kedua dan ketiga serta 24 surat pada periode Madinah.
Kalau kronologi Al-Quran, Theodor Nolde mendapat penilaian positif dari Marco Soler dan Regis Blacker. Marco Soler memuji kesederhanaan metode yang digunakan oleh Nolde, sedangkan Blacker menganggap hasil kerja Nolde tersebut mempermudah ilmuwan barat lainnya dalam mengkaji Al-Quran. Susunan kronologi Nolde juga menerima cukup banyak kritikan. Kritik tersebut menyerang beberapa aspek dalam kronologi Nolde, yaitu pembagian 3 periode Makkah di periode Makkah, inkonsistensi penerapan karakteristik surat, ketidaksesuaian dengan realitas sejarah yang terlihat dalam penanggalan surat Al-Fatihah, adanya penurunan kualitas gaya bahasa Al-Quran, adanya perbedaan yang signifikan antara kronologi Al-Quran Nolde dengan kronologi Al-Quran Mushaf edisi standar Mesir. Bahkan penelitian ilmuwan barat belakangan ini membuktikan bahwa kronologi Al-Quran pembuktian bahwa kronologi Al-Quran Nolde bukanlah sebuah susunan kronologi Al-Quran, melainkan pengelompokan Al-Quran berdasarkan tema dan genre yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Yang ketiga, ada kajian yang bertujuan menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu saja dalam Al-Quran. Kajian sarjana barat terhadap Al-Quran dimulai sejak abad ke-12 dengan diterjemahkannya Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Terjemahan ini kemudian disempurnakan pada tahun 1143. Setelah selesai diterjemahkan, baru kemudian diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1543 Masehi. Terjemahan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya dan memotivasi beberapa sarjana barat untuk melakukan penerjemahan terhadap Al-Quran ke dalam bahasa Eropa, lalu mengkaji atau meneliti kitab suci umat Islam tersebut. Terjemah Al-Quran dalam bahasa Latin biasanya digunakan untuk tujuan misionaris bagi bangsa-bangsa barat. Al-Quran merupakan pintu masuk untuk memahami pemikiran umat Islam. Atas dasar inilah kemudian sejak dini dengan gencar barat melakukan usaha penerjemah Al-Quran ke dalam berbagai bahasa. Proyek penerjemah Al-Quran pada awalnya bukan semata-mata ingin tahu, melainkan untuk mendeskripsikan Islam dan kemudian menyerangnya. Justru penerjemah Al-Quran merupakan sebuah upaya agar dapat menemukan kelemahan, sehingga bisa mengkritik Al-Quran dan memberikan gambaran pada halayak umum bahwa Al-Quran memiliki kata-kata yang menyulitkan dan sulit dipahami. Yang terakhir, kesimpulan. Orientasi adalah ilmu barat yang kesimpulannya, orientalis adalah ilmu barat yang mendalami masalah-masalah ketimuran baik bahasa, kesastraan, peradaban, dan agama-agama timur. Namun kebanyakan orientalis banyak tertarik mengkaji tentang agama Islam dan peradaban. Kajian Al-Quran kaum orientalis secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, kajian yang berusaha mencari titik temu dan titik pengaruh Yahudi Kristen. Yang kedua, kajian yang mencoba mengurai rangkaian kronologis ayat Al-Quran. Yang ketiga, kajian yang bertujuan menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dalam Al-Quran. Selanjutnya saya kembalikan kepada Udin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Ya, Terima kasih. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Hilma Al-Fathia dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan, sudah mempresentasikan paparannya tentang bidang-bidang dan corak kajian Al-Quran versi kaum orientalis. Nah, sekarang giliran
saudara-saudara untuk menyampaikan pertanyaan. Saya minta untuk bisa segera dikirim pertanyaannya melalui psikologi ya. Di dalam diskusi tertulis bidang dan corak kajian kaum orientalis ya. Ya, di sini di pertemuan yang ke-7, pertemuan pekan ke-7, bidang corak dan kajian orientalis, ya. Kemudian di diskusi tertulis. Ini belum ada yang masuk. Saya persilahkan untuk segera mengirim pertanyaannya. Saya refresh untuk melihat apakah sudah ada yang masuk atau belum. Ya, ini belum ada yang masuk. Ya, kita tunggu beberapa menit, silakan. Mungkin sambil menunggu pemakalah siapa yang ditugaskan juga tolong di-upload makalahnya di sini ya, di rubrik diskusi ini. Makalah dan PPT-nya supaya di-share di rubrik diskusi tertulis bidang dan corak kajian Al-Quran kaum orientalis. Siapa yang pegang filenya untuk segera di-share di sini dan yang lainnya segera mengirimkan pertanyaan. Ya, makalah PPT sudah masuk. Pertanyaannya yang belum masuk. Monggo pertanyaannya segera dimasukkan. Ya, ini dimulai dari Arfan Hafiz. Silahkan Arfan Hafiz menyampaikan sendiri pertanyaannya, dibacakan. Dibacakan atau dijelaskan pertanyaannya. Silakan Arfan. Baik, Ustadz, izin bertanya kepada pemakalah. Bukan bertanya sebenarnya, seperti meminta penjelasan lebih detail lagi terkait dengan yang disampaikan, yaitu bidang dan corak kajian Al-Quran. Nah, mungkin bisa diberikan contoh, salah satu contoh dari hasil pengkajian dari kaum orientalis yang menggunakan corak-coraknya tersendiri, jadi ciri khasnya sendiri dari kaum orientalis dalam mengkaji Al-Quran. Mungkin bisa diberikan contohnya. Sambung, Ustaz. Ya, silakan Rufaida Hilma Al-Fatya. Kemudian Khofifah untuk memberikan respon ya. Ya, mungkin juga perlu ya. Bidang kajian Quran kaum orientalis itu ada berapa? Bidangnya apa saja?
kemudian coraknya seperti apa. Ya, misalnya kalau dalam kajian tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh para mufassir, kalau kita membaca model Husain Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, itu kan kalau coraknya misalnya ada corak fikih atau corak hukum yang kemudian muncul namanya tafsir ahkam. Kemudian ada corak ilmi, corak keilmuan, ya. Maka kemudian disebut tafsir ilmi. Ada corak falsafah karena penggalian makna-makna Al-Quran melibatkan cara berpikir falsafati, cara berpikir filsafat, maka sering disebut juga tafsir falsafi. Atau ada yang menggabungkan keilmuan dan falsafah, tafsir ilmi falsafi. Nah, itu dalam kitabnya Husain Az-Zahabi At-Tafsir wal Mufassirun, ya. Ada corak sufi, ya, kemudian jadilah tafsir sufi. Ya. Nah, jadi itu beberapa corak yang dilakukan oleh kaum muslimin, para ulama kita ketika mengkaji Al-Quran, ya, menafsirkan Al-Quran. Metodenya juga berbagai macam metode. Ya. Kemudian bidang-bidangnya, misalnya Imam As-Suyuti mengkaji tentang ulumul Qur'annya dengan kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Nah, ulumul Qur'an yang sangat luas itu. Tapi ada juga seorang ulama ahli ilmu Al-Quran yang memfokuskan kepada kajian tentang asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul. Jadi dia mengkaji Al-Quran, bidang kajiannya adalah asbabun nuzul. Misalnya kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul, ya. Kemudian ada yang mengkaji khusus tentang an-nasikh wal mansukh. Nah, misalnya seperti itu. Dimana kalau kajian bidang-bidang yang dilakukan oleh kaum orientalis. Ini pertanyaannya belum ada yang masuk lagi ini selain Ahmad Arfian Hafid. Yang lainnya monggo. Saya minta untuk segera memasukkan pertanyaannya. Kan ada Alif Al-Kausar, ada banyak orang ini yang saya kira memiliki ide-ide untuk pendalaman diskusi kita. Jadi pertanyaan itu adalah dalam rangka mendalami kajian atau tema kajian yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Nah, Nur Mahmudah ini saya kira lama tidak bicara. Nur Mahmudah, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian siapa ini? Sotik Diana, ya, Sotik Diana. Nah, tapi sebelumnya silakan kelompok yang bertugas untuk merespon apa yang disampaikan oleh Ahmad Arfian Hafid. Silakan. Silakan Mbak siapa? Ustadz, Khofifah, silakan. Rufaidah, Ustadz. Izin menjawab. Ini Rufaidah atau mau Khofifah yang bicara? Akunnya Khofifah yang bicara Rufaidah. Silakan. Ya, silakan. Izin menjawab Ustadz dengan keterbatasan ilmu. Dalam karyanya Geiger, di mana dengan corak pertama yaitu kajian yang berusaha mencari titik temu dan titik pengaruh Yahudi Kristen. Dalam karyanya Geiger, dia berpendapat bahwa kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran seperti Tabut, Taurat, Jannatu Aden, Jahannam, Ahbar, Darosa, dan lainnya
berasal dari bahasa Ibrani. Selain kata-kata di atas, Geger kemudian berpendapat bahwa Al-Quran juga terpengaruh dengan agama Yahudi ketika mengemukakan hal-hal berikut. Bahwa Al-Quran itu, Geger berpendapat bahwa Al-Quran itu diambil dari Yahudi dan Nasrani dikarenakan kata-kata tersebut berada dalam kitab-kitab mereka juga. Tuh. Seperti itu. Ya, baik. Itu tokohnya siapa namanya? Geger ya? Iya Pak, iya Ustadz Geger. Geger itu kajiannya apa dia? Apa Mbak Rufaidah Islamiyah? Kajian yang berusaha mencari titik temu antara titik pengaruh Yahudi dan Kristen, Ustaz. Jadi dia mengkaji bahwa Nabi Muhammad ya, bahwa Al-Quran itu pengaruh dari Yahudi dan Nasrani gitu ya. Iya, Ustaz. Ya. Al-Quran itu buatan Muhammad yang dipengaruhi oleh literatur Yahudi dan Nasrani begitu ya, kira-kira ya. Tentu apa yang dilakukan oleh Geger ini saya kira pemakalah perlu apa namanya mengkritik kembali gitu ya, mengkritisi kembali ya. Apa betul seperti itu? Nabi Muhammad dapat pelajaran agama Yahudi dan Nasrani itu dari mana kan gitu kan? Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak berpendidikan itu kan tidak ada bukti bahwa dia belajar. Beda kalau sekarang mahasiswa sekarang ada jurusan perbandingan agama misalnya, kemudian dia belajar agama Yahudi, Yudaisme, belajar kristologi kan gitu. Kemudian membuat kitab suci berdasarkan dia belajar Yudaisme atau kristologi. Nah itu, tapi Nabi Muhammad kan orang yang tidak terpelajar ya. Jadi tuduhan itu kan tuduhan yang tidak terbukti. Tuduhan yang tidak terbukti. Jadi itu harus dikemukakan di situ ya. Bahwa Muhammad, bahwa Al-Quran ya, Al-Quran itu menyinggung beberapa keyakinan menyimpang dari Yahudi dan Al-Quran juga menyinggung, membahas, mengkritik penyimpangan keyakinan Nasrani, misalnya seperti ayat yang berbunyi laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah, misalnya gitu ya. Kemudian juga ayat yang berbunyi qalatil yahudu Uzairu binullah, misalnya gitu ya. Nah, itu kan bukan hasil bacaan Nabi Muhammad terhadap sejarah Yahudi dan sejarah Kristen, atau hasil belajar kepada siapa, kan tidak. Justru itu adalah wahyu Allah. Itu yang perlu kita tegaskan di sini ya. Baik, kita lihat pertanyaan yang berikutnya, apakah ada yang sudah masuk? Kita refresh. Zaki Maulana. Silakan Zaki Maulana Subhi. Zaki Maulana Subhi, silakan. Oh iya, gimana Dad? Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Oh ya, saya mau tanya hal-hal bidang apa saja yang selalu dikritisi dalam Islam itu sendiri.
hal-hal dalam bidang apa saja yang selalu dikritisi dalam Islam itu sendiri. Terima kasih. ini fokus ke studi Quran. Ya, fokusnya ke studi Quran. Biar lebih jelas itu apa namanya pertanyaannya. Jadi kalau di sini kan yang disampaikan oleh Zaki, apa yang selalu dikritisi para orientalis dari Islam, itu sudah dulu itu ya. Ya, Itu saya sudah tema yang dulu. Sekarang ini sudah fokus kepada studi Quran. Gimana Mas Zaki? Jadi sekarang fokusnya kepada studi Quran, jangan kepada yang global lagi studi Islam. Itu sudah lewat itu tema itu. Sekarang kepada fokus kepada studi Quran. Jadi nanti itu diganti pertanyaannya ya. Apa yang selalu dikritisi oleh para orientalis tentang kajian Quran gitu ya, tentang kajian Quran gitu ya. bukan kajian Islam lagi, ini sudah menukik kepada studi Quran. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Utin Akilanisa boleh menjawab. Kemudian Khofifah juga boleh. Kemudian Umi, Syifa Rufaidah Islamiyah maksudnya. Rufaidah Islamiyah. Kemudian ada lagi namanya siapa? Alia Syafira. Belum bersuara ini Alia Syafira. Mana Alia Syafira? Ya, silakan. Kalau bisa agak dipercepat ya respon dari pemakalah itu supaya tidak ada jeda ya. Jadi selalu bersambung. Kajian kita selalu bersambung. Silakan Utin, kemudian Rufaidah Islamiyah untuk memberikan jawabannya. Sebenarnya bidang apa saja yang sering dikritisi oleh kaum orientalis tentang studi Quran ini. Mana ini pemakalah? Mana suaranya pemakalah? Hadir, Ustadz. Iya, ayo dijawab. Yang selalu dikritisi oleh para orientalis dalam Islam itu salah satunya Al-Quran, yang mana kaum orientalis itu mengklaim bahwasanya ajaran Yahudi dan Kristen itu mempengaruhi isi Al-Quran. Terus?
Yang lainnya itu tadi kan sudah ya. Aspek yang lainnya. Baik, saya buka untuk yang di luar pemakalah. Yang di luar pemakalah ingin menyampaikan sumbangan pemikiran. Silakan. Sodik Diana, Beni Muharram, Dedi Mustafa, Umi Hasanah, Anissa Fauziah, Rafli Febri, Nur Mahmuda, ada orangnya enggak? Hadir Ustaz. Nah, kalau ada orangnya tuh ya bicara gitu, jangan diam saja. Ya Ustaz. Kalau diam saja kan seolah-olah hanya menunjukkan seolah-olah hadir tapi tidak hadir gitu kan. Jadi kelemahan online ini begitu ya. Seolah-olah hadir karena ada namanya. Tapi kan saudara tidak menghidupkan videonya ya. Jadi kalau betul-betul hadir ya menghidupkan videonya kemudian ikut bicara gitu ya. Kalau tutup begini nggak mau bicara kita nggak lihat saudara ini hadir betul apa enggak. Silakan Nur Mahmuda. Ustaz Khufifah mencoba menjawab. Ya silakan. Mungkin hal lain yang sering dikritisi juga oleh kaum orientalis itu ini Al-Quran dari segi historisnya, seperti bagaimana Al-Quran itu bisa tersusun sedemikian rupa dan bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu bisa menerima Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah itu seperti apa. Mungkin seperti itu Ustaz. Ya baik. Ini yang lain-lain memahami SOP perkuliahan apa enggak sih? Kok tidak ada yang mengirim pertanyaan sama sekali? Apakah baru masuk kali ini sehingga belum paham bahwa masing-masing harus menulis pertanyaan? Nur Mahmuda sudah paham belum? Apa yang harus dilakukan dalam kuliah? Anissa Nur, siapa ini? Karena saya tunggu-tunggu, saya refresh berkali-kali ini belum ada yang memasukkan pertanyaan. Ya. Ini belum ada yang masuk lagi. Ya. Saudara ini betul-betul kuliah apa tidak gitu? Ya. Apakah yang kuliah hanya pemakalahnya sama 2 orang yang sudah masukkan pertanyaan tadi, sehingga hari ini yang masuk hanya 4 orang. Kalau saya laporkan yang masuk hanya 4 orang, gimana nanti? Tolong segera membuat pertanyaan dan dikirim di rubrik diskusi. Yang lainnya ini. Zaki Khotibul Umam, kemudian siapa namanya, Dedi Mustafa, Beni Muharram, Putri Lista, Itkon Futnaizi, Sodik Diana, Listiana Kartika, Safinatun Nisa. Ini semua kalau tidak ada respon dianggap tidak masuk ya. Anissa Fauziah, termasuk Nur Mahmudah, Putri Laila Kuswardani. Yang masuk berarti kan hanya pemakalah. Ya, pemakalahnya
makalahnya itu Khafifah Umi Rahmawati, Rufaidah Islamiyah, Utin Akilanisa, Hilma Al-Fatya, Alia Safira. Ya, 5 orang. Ditambah Arfan Ahmad Arfian Hafiz dan Zaki Maulana Subhi. Yang lainnya dianggap tidak masuk karena tidak memasukkan pertanyaan. Kita izin mau bertanya lagi, tadi kurang paham. Siapa ini? Maksudnya tadi kan pertanyaan saya, berarti kan tentang itu berarti hal-hal yang selalu dikritisi oleh para orientalis itu adalah dari bidang historis dan apa tadi yang mereka selalu kritisi tadi. Bahwa Al-Quran itu dipengaruhi dari Yahudi Kristen dan bukan wahyu dari Allah gitu, melainkan perkataan Muhammad itu sendiri. Dari sisi historis itu sendiri, mereka selalu merasa bertabrakan dengan historis mereka atau bagaimana maksudnya itu? Mungkin mereka kurang kurang masuk akal gitu dengan turunnya Al-Quran yang seperti itu, yang seperti kita semua ketahui lah. Termasuk tentang nuzul Quran dan lain sebagainya, Ya. atau tentang Isra Mi'raj dan itu mereka selalu mengkritisi seperti itu, hal-hal yang di luar logika manusia gitu. Ya. Al-Quran. Ya, itu memang titik poin ya, titik poin dari kaum orientalis untuk mengaburkan kepada umat Islam ya, menanamkan kepada umat Islam bahwa pewahyuan itu sesuatu yang tidak masuk akal secara ilmiah kan begitu. Yang mereka lakukan kan seperti itu. Tapi apa yang mereka tuduhkan itu juga tidak ilmiah. Bahwa Muhammad itu menyusun Al-Quran, kemudian dalam menyusun Al-Quran dipengaruhi oleh literatur Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak ilmiahnya karena Nabi Muhammad SAW seorang yang tidak berpendidikan. Justru Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kaum orientalis yang ahli psikologi, namanya Duncan Black McDonald, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki penyakit ayan. Jadi menurut dia, ketika Nabi menerima wahyu, kemudian Nabi mengucapkan ucapan-ucapan tertentu, menurut Duncan Black McDonald, itulah ketika Muhammad kumat ya, kambuh penyakit ayannya sehingga dia mengucapkan sesuatu di luar kendali pikirannya. Ya. Tapi ini juga lebih tidak ilmiah lagi. Bagaimana orang yang sedang sakit ayan, ucapan-ucapannya ketika kumat sakit ayannya atau kambuh sakit ayannya, itu terkumpul sedemikian rupa menjadi 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, dan isinya ilmiah ya, isinya sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan selalu up to date untuk dikaji sepanjang masa. Ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal kalau itu ucapan-ucapan tak terkendali dari seorang yang sedang kambuh sakit ayannya.
Itu tuduhan Duncan Black McDonald tentu sangat-sangat tidak masuk di akal dan tidak ilmiah. Itu literatur tahun berapa, Ustaz? Ya, Itu Duncan McDonald itu literaturnya tahun berapa, Ustaz? itu tahun sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Itu ada di dalam bukunya Pak Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama. Ya. Nanti di bukunya Pak Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama. Kajian tentang metodos dan sistema. Ya. Ada 2 buku beliau, yang pertama buku tipis ketika awal-awal beliau merintis jurusan perbandingan agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian buku yang kedua agak tebal, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia. Nah, itu ditulis oleh beliau ketika berapa itu ya? Berapa tahun ya, ulang tahun perbandingan agama ya. Ulang tahun perbandingan agama UIN atau IAIN Yogyakarta, sekaligus 1 abad studi perbandingan agama dunia ya. Nah, yang waktu itu menghadirkan berbagai ahli sejarah agama-agama dari dunia ya. Nah, di dalam bukunya itu beliau mengemukakan ada seorang orientalis ahli psikologi namanya Duncan Black McDonald yang menyatakan bahwa Muhammad itu memiliki penyakit ayan ya, penyakit ayan. Penyakit ayan itu apa ya? Bahasa Indonesianya, bahasa ininya ya. Jadi penyakit ayan itu penyakit orang yang kalau kumat kan ngomongnya enggak terkendali, apa saja diucapkan, kemudian mulutnya berbusa-busa gitu ya, seperti orang mabuk. Ya itulah, itu orang ayanan itu seperti itu. Tapi kalau pas tidak kumat ya normal saja orang itu. Tapi begitu kumat sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Baik. Ini ada yang masuk lagi pertanyaan dari Fatih. Silakan Fatih, sampaikan pertanyaannya. Terakhir ini. Silakan, Fatih. Ustaz, Alia mau menjawab. Coba menjawab. Jawab yang mana? Menjawab pertanyaan dari Fatih. Oh ya, silakan. Pertanyaannya, apakah kajian studi Quran yang dilakukan oleh orientalis hanya terbatas pada 3 poin yang telah disebutkan? Secara garis besar, iya. Itu yang telah kami pelajari. Jadi kita cuma nemuinnya atau mempelajarinya 3. Selebihnya kurang tahu. Mungkin Ustadz mau menambahkan? Ya. Tentu kajian Al-Quran yang dilakukan kaum orientalis itu bidang-bidangnya sangat banyak ya. Ada bidang ilmu qiraah juga ya, ada bidang ilmu qiraah, ada bidang tadi sejarah Al-Qur'annya, tarikhul Quran. Ada bidang, termasuk dalam tarikhul Quran itu tentang kodifikasi Al-Quran, yang mereka mengkritisi kodifikasi Al-Quran. Ya, pokoknya mereka memang ingin membatasi bahwa Quran itu adalah sebuah teks. Ya. Quran itu adalah sebuah teks. Kalau di dalam teksnya tidak ada, berarti itu tidak akuratnya. Contohnya, dalam pengumpulan tulisan-tulisan yang berserak-serak ya, kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf ya. Itu ada 2 ayat yang tidak ditemukan ya, kan dulu
Quran itu ditulis di pelepah kurma, di kulit binatang, kulit kambing, kulit unta, gitu ya. Ditulis di batu dan sebagainya dan sebagainya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq dilakukan pengumpulan batu-batu yang tertulis ayat Al-Quran dikumpulkan, pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang dikumpulkan semua, lah itu ditulis, dan setelah ditulis lengkap, ternyata ada 2 ayat. 2 ayat itu ada di dalam hafalan para hafidhul Quran, para sahabat itu. Tapi di lempengan batu atau kulit binatang itu tidak ditemukan, yaitu ayat terakhir surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaihi. Apa itu bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, 2 ayat itu tidak ada. Maka kaum orientalis menyebarkan isu, mengembangkan isu, karena tidak ada, yaitu berarti ayat itu ayat buatan, ayat tambahan. Nah, dia ingin membatasi bahwa Quran itu adalah teks. Nah, sebenarnya Quran itu bukan hanya teks. Ya. Quran itu kalamullah, tidak hanya teks. Ya. Quran itu hidup dalam hafalan para sahabat. Ya. Dan pembukuan Al-Quran dilakukan karena kekhawatiran Quran akan hilang dengan hilangnya para hafid dan hafidhatul Quran. Pada zaman Abu Bakar seperti itu, karena banyak dalam perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad itu, waktu itu kalau nggak salah ada 17.000 atau 17 orang, ya saya lupa ya, hafidhul Quran yang meninggal dalam peperangan melawan kaum murtad periode kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dibukukan. Semula Abu Bakar menolak karena itu tidak dilakukan oleh Nabi, khawatir itu menjadi bid'ah. Tapi Umar memberikan argumen yang kuat, ya. Umar memberikan argumen yang kuat, maka Quran dibukukan. Abu Bakar setuju dan jadilah Shahifah Al-Quran, ya, Mushaf Al-Quran yang kemudian disimpan oleh Hafsah, ya, Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap, termasuk 2 ayat yang tidak ada, yang tidak ditemukan pelepah kurmanya atau batunya atau kulit binatangnya. Jadi dalam keyakinan Islam, Quran itu kalamullah. Tidak hanya berupa teks, kalau berupa teks yang tertulis saja. Jadi meskipun tidak tertulis, tapi semuanya ada hafalannya, hafalan semua sahabat ada dan itu disepakati, maka masuklah itu bagian dari Al-Quran dan kita menghafalnya kan. 2 ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi perspektifnya menjadi berbeda. Perspektif orientalis, Quran adalah teks. Enggak ada teksnya berarti bukan Quran. Perspektif Muslim tidak begitu. Teks itu sebagai pendukung saja. Rasul memerintahkan menulis agar Al-Quran tidak punah, ya, maka ditulis. Tetapi perkara ada tulisan yang tidak ditemukan, itu tidak berarti kemudian bukan Quran. Ya.
Maka dalam Al-Qur'an, dalam pandangan Muslim, Al-Quran itu kalamullah secara menyeluruh, bukan hanya teksnya. Teks itu sebagai pendukung, data penguat saja. Nah, itu diantaranya ya. Baik, saya kira untuk hari ini kita cukupkan diskusi kita tentang bidang dan corak kajian kaum orientalis. Silakan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaannya secara tertulis, dan ini pertanyaan-pertanyaan ini silakan dijawab juga secara tertulis oleh masing-masing pemakalah ya. Bisa saja misalnya pertanyaan Ahmad Arfian Hafiz itu yang mengklik replay, Khafifah Umi ikut menjawab, Rufaidah Islamiyah menjawab, Alia Syafira juga menjawab gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Nanti Ahmad Arfian kalau belum memandang jawabannya belum lengkap, di reply, ditanyakan kembali. Jadi diskusinya menjadi terus berkelanjutan. Diskusi bisa dilanjutkan sampai ini due date-nya sampai Wednesday Oktober 2027 ya, 27. Jadi sampai besok jam 12 itu masih bisa dimasukkan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Tapi kalau pertanyaan, saya kira lebih baik hari ini selesai ya. Jawabnya bisa sampai besok. Silakan, supaya saudara tidak dihukumi tidak hadir ya. Jadi kalau saudara hanya tampil nama di sini, tidak tampil wajah juga, enggak pernah tampil wajah, hanya tampil nama, mikrofonnya ditutup, tapi itu juga tidak kirim tulisan pertanyaan, berarti saudara ya wujuduhu ka'adamihi, berarti huduruhu kagoibihi ya. Nah, jadi jangan sampai huduruhu mislul ghaib ya. Nah, saya kira itu ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi silahkan pertanyaan segera ditambahkan supaya saudara tidak dianggap ghaib ya. Jangan sampai hudurukum misli ghaibikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.